Shalom semuanya. Shalom semuanya. Ya, berapa hari ini saya cukup sedih. Ya, saya cukup tersinggung. Ya, karena ada berita di tahun 1900, sebentar saya cari dulu. 1986 IQ-nya orang Indonesia 109,6. Hari ini IQ-nya orang Indonesia rata-rata 78,4. Kalau kita turun 8 itu jadi IQ-nya gorila. Nah, kalau nyanyi Indonesia Raya itu jangan nyanyi kayak kosong. Indonesia Raya itu untuk kita, nyanyi ya untuk kita. Ya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, itu katakan pada dirimu untuk Indonesia. Kau ada di sini bukan penumpang gelap, cuma makan dari tanah Indonesia, minum air dari air Indonesia. Ya, W.H. Supratman itu dititipkan sebuah kalimat, jadilah pandu buat negeriku. Ya, kita semua ini kalau Anda tak tahu panggilannya apa, ya kita panggilannya memandu Indonesia, memimpin Indonesia. Mau sampai kapan? Ketika kita nyanyi merdeka, merdeka, apakah kita merdeka? Ya, kita nggak merdeka, karena dijajah oleh orang Indonesia sendiri. Nah, saya mau bicara sedikit sebentar karena makasih buat kesempatannya kembali. Kemarin dikasih tema keberhasilan yang berkenan bagi Tuhan. Saya tambah subjudulnya menghadap, dipercaya, dan tinggal di istana raja. Mazmur 78 ayat 70 sampai 72 dikatakan, dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba, yang menyusui didatangkannya dia untuk ini bicara soal panggilan. Hidup setiap kita punya tujuan, ya, untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya, punya karakter. Yang berikutnya, dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya, punya keterampilan, punya keahlian. Saya juga bekerja, ya, kantor, bukan di gereja. Saya di pabrik karpet tenun. Ya, saya merekrut karyawan usia 27, sarjana. Saya ada lowongan kerja operator atau office boy. Melamarnya office boy, sarjana. Yang kedua, datang diantar bapaknya. Bapaknya masuk ruang wawancara. Kalau ditanya, bapaknya yang jawab. Kalau ada pertanyaan, bapaknya yang nanya. Cowok usia 27 tahun. Saya terus dodol gitu ya. Mau kayak apa Indonesia? Ya, giliran nanti demo nyalain pemerintah, UMR. Nah, kita sendiri mau minta gaji gede, modelannya seperti itu. Saya nolak, maaf ya, saya nolak magang gitu. Kenapa? Karena budas-budus gitu ya. 3 bulan magang gak ada sopan santunnya, gak nyapa sama sekali, dan ujung-ujungnya di hari terakhir minta nilai, terus bilang, wah Pak, maaf program kami 5 yang jalan 3 karena Bapak mesinnya penuh terus. Saya nggak tahu kamu programnya berapa, kok ya baru ngomong sekarang gitu. Jadi kalau saya itu ada istilah yang lain, ada yang modelnya 2 program, PPL dan yang magang. Kalau yang PPL saya terima karena apa programnya perusahaan. Tapi kalau yang magang, mereka punya program, cuma pinjam tempat, mesin saya dipakai dibuat eksperimen, tapi karakternya ya budas-budus, tiap hari ngantor, gak nyapa sama sekali gitu. Lalu juga punya
ayo berdiri, ayo baris. Teman-teman semua, nggak akan kita dalam seketika berubah. Ya, oh saya besok tak berubah Pak, janji besok, janji terus, besok terus gitu ya. Nggak akan, kalau nggak dimulai dari sekarang. Nah di Alkitab punya pola. Contoh, saya ngambil contoh Daud. Selalu polanya begini, Daud itu diurapi jadi raja, tapi istilahnya Tuhan menyertai. Tapi hari itu Daud gak mentang-mentang kemudian sombong. Saya itu orangnya kalau lihat orang rajin suka. Begitu ada OB, belum sampai 3 bulan magang, belum sampai usia percobaan selesai, saya kursuskan. Saya bilang jangan lama-lama di perusahaan ini, kecuali kamu belajar sesuatu, tak pindah bagian aja. Tak kursuskan. Besoknya selesai kursus, gak mau kerja jadi OB lagi. Anak-anak gak mau, sok-sokan, mentang-mentang, rantang-metenteng gitu. Ya, jadi Daud itu gak kayak begitu. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Kuncinya pertama disertai Tuhan. Kemudian jadi apa? Berdampaknya apa? Saul mengasihi Daud dan dipercaya membawa senjata. Daud mengambil kecapi dan roh jahat mundur dari Saul. Bayangkan, apa yang kita kerjakan berhasil karena roh Tuhan menyertai. Tetapi Daud kemudian pasal 17, 1 Samuel pasal 17 ayat 15 selalu pulang setiap kali daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Kakaknya ngomong gini, kamu ngapain di sini? Sana lo pulang ngurusin 2-3 dombamu. Artinya apa? Hal kecil, hal detail Tuhan itu peduli. Saya kalau di kantor lagi kerja bakti, saya bagian kamar mandi. Kenapa? Saya detail, kloset itu tandanya kamu bersih apa enggak? Kamu tata cara berpikirmu tertib enggak? Cara berpikirmu teliti enggak? Cara berpikirmu seperti apa? Kamu peduli enggak bahwa kamar mandi itu dipakai untuk umum? Kalau kamu kencing, pedulikan yang berikutnya. Kalau nggak disiram, yang berikutnya bau. Ya, kalau kamu cuma egois, cuma buang air, nggak terus nyiram, itu berarti kamu egois. Nah, saya pernah dikasih tahu sama almarhum yang punya Andi Offset. Ya, dia dulu punya warnet tahun 99, banyak cabangnya, yang Hunet. Dia berkata gini, kalau kamu nggak bisa kelola 3 meter kali 2 meter, kamarmu, kamar mandimu, meja resepsionismu, kamu di bagian resepsionis, jangan minta kamu dipercaya jadi manajer. Alkitab berkata, setia dalam hal kecil, maka diberi setia dalam hal besar, percaya dalam hal yang besar. Dimulai dari hal yang kecil. Gak bisa serba mendadak tiba-tiba jadi manajer gaji gede, gak ada. Gak ada ceritaan kecuali kamu punya orang dalam. Ya. Lalu Tuhan pasal 18, Tuhan menyertai Daud dan mempercayai menjadi kepala pasukan 1000. Selalu polanya adalah disertai Tuhan dulu, Tuhan yang membuat segala sesuatunya berhasil. Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Saudara pikir baca Alkitab itu kuno, gak relevan, buku sejarah, enggak. Alkitab jelas tulis Tuhan nyuruh bangsa Israel keluar dari Mesir, bawa salah satunya apa? Garam. Garam tuh sekarang tuh murah, nggak berarti. Tapi Tuhan minta bawa garam. Tuhan, saya pernah sharing kemarin di Tampangku, ya, yang kelas 1, kelas 10. Tuhan suruh bawa sekop. Kalau kamu buang hajat, jangan lupa gali dan timbun. Tuhan hal-hal kecil peduli. Ya, jadi Alkitab itu buku referensi pertama dan tertua. Buku lingkungan hidup ada, tentang pendidikan diulang-ulang, tentang menggendong. Ya, tangan kirimu di bawah kepalaku, tangan kananmu memeluk aku. Tentang menggendong ada ayatnya. Tentang IT, tidak ada satu titik pun yang dihapus. Sekarang ini gmail.com, facebook.com, nggak ada titik, nggak bisa nyampe. Alkitab kita itu luar biasa. Pengkhotbah 10 ayat 10, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga, tapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Dikatakan di sini jelas, dikatakan kalau kamu gak diasah, pikiranmu gak dipakai,
diperbesar apa? Tenaganya. Kamu harus melembur untuk dapat uang lebih banyak. Kamu harus kerja beberapa dengan tenagamu. Kalau kamu nggak mau ngasah otakmu. Saya tiktokan, tapi jangan juga otaknya kosong. Cuma bisa joget-joget, nggak iso apa-apa. Ya, saya maaf buat semuanya tadi. Jangan jadi contoh kemunafikan di gereja. Dengan cara apa? Anda nyanyi sukacita, wajahnya murung. Itu tandanya antara muka dan mulut gak sama. Ya, dari dalam Anda sukacita, bersyukur, syukuri betul. Mata kita itu tidak cahaya langsung masuk. Ada retina, ada kornea. Telinga kita ada bulu-bulunya, nangkep suara dan juga menghasilkan suara. Kulit kita tidak diciptakan sebagai kulit monyet, kulit kura-kura, repot. Kita bisa peluk orang, kita bisa gemes dengan orang. Kenapa? Karena mata, karena sentuhan. Kita bisa punya bahasa kasih. Karena Tuhan ciptakan kita luar biasa. Kalau tidak ada alasan untuk bersyukur, itu sudah cukup menjadi kita untuk alasan bersyukur. Jadi kalau nyanyi ya sukacita. Anda tadi sedang beribadah, bukan sedang nonton. Yang nonton Tuhan, kita semua sama-sama menyembah Tuhan. Ya. Lalu kemudian contoh yang lain, orang yang diurapi atau dipenuhi Roh Kudus bukan di Pentakosta, bukan di Perjanjian Baru Kisah Rasul, bukan, tapi di Salil. Ya, orang yang bekerja di marketplace, bukan pendeta. Orang yang dipenuhi Roh Tuhan adalah yang pertama di Keluaran 31 itu Besalil untuk mengerjakan dari emas, perak, tembaga, permata, kayu, pertukangan, tambang. Itu orang-orang yang dipenuhi Roh Tuhan. Jadi jangan berpikir jadi hamba Tuhan full timer di gereja. Anda ini semua dipakai untuk jadi pemimpin di luar sana. Dunia politik butuh Anda, dunia polisi butuh Anda, dunia jaksa butuh Anda, butuh kita semua. Dunia marketing, dunia penjualan yang bersih, yang jujur, butuh kita semua. Sekali lagi antara keterampilan dan karakter jalan sama-sama. Anda tidak bisa ngelamar kerja cuma Pak, tolong diterima karena saya jujur, saya disiplin, nggak bisa. Kamu bisa apa di perusahaan? Tapi kalau untuk bertahan, kamu bisa nggak kerja sama dengan teman-teman, kerja tim bisa nggak? Saya diberitahu, saya alumni Unsur Regina Pacis, ya, banyak menolak siswa. Saya mau menyebut merek aja karena kita di satu kota Solo. Kenapa banyak orang ranking tapi nggak diterima di Unsur Regina Pacis? Karena disuruh baca buku lalu suruh menceritakan nggak bisa. Lalu kedua alasannya adalah kalau di kalangan sendirian, tapi begitu diuji, disimulasikan, tes wawancaranya dengan kerja kelompok Anda gagal. Sekarang di dunia kerja juga sama, Anda tidak bisa cuma pinter sendirian. Anda tidak baca buku, saya setuju dengan Pak Menteri yang akan membaca dan menulis. Anda baca, kalau menulis beda lagi, Anda ngomong beda lagi, Anda mesti mikir Tuhan mau ngomong apa, mau nulis apa. Tapi mau ditulis apa kalau tidak ada bacaan? Sama seperti iman. Bagaimana kamu punya iman, sementara iman timbul dari pendengaran. Dan bagaimana kamu bisa dengar kalau kamu nggak ngomong? Ya, jadi itu polanya Tuhan sertai. Kenali Tuhanmu, kemudian belajar. Jangan cuma sembahyang, udah tutup, nggak sembahyang Tuhan besok. Kayak tadi doa lagu yang terakhir, itu bukan lagu cengeng. Saya percaya Tuhan sanggup menolong kita. Tapi dengan cara apa? Misalkan Tuhan buka jalan, kamu diterima sebelum kamu lulus, misalkan kamu dapat pekerjaan, ditarik orang. Ya karena kamu berkualitas. Jangan nyalain Tuhan. Tuhan kenapa dia diberkati, kenapa saya nggak diberkati? Saya tahun 2020 melatih ditarik pemerintah kota Salatiga ketika COVID. Saya bagian ngajari guru agama dan guru bahasa Jawa untuk Microsoft. Saya sertifikasi Microsoft. Guru agama apapun di seluruh Salatiga, yang guru agama
Dia malam-malam, anak deadline-nya jam 12 malam, pokoknya hari ini terakhir berkumpul. Dia WA saya, Pak tolong ya Pak, saya habis ini acara, saya baru pulang, tapi saya janji Pak, kok dikasih kesempatan Pak, kok dikasih kompensasi, pokoknya paling lambat besok pagi tak kumpul Pak. Tapi saya coba, itu orang tangguh, negosiasi, pokoknya mau saya kerjakan. Lah guru agama keluar dari grup, nyerah duluan. Mentalnya kita kalah, sudah bilang kok di sana diberkati, kok saya enggak. Kita nyalain Tuhan, enggak bisa. Kita sama-sama diberi 24 jam, kita dikasih nafas yang sama, kita diberi sel yang sama. Kenapa kita ya cuma bisa teriak ngeluh? Yusuf juga sama. Yusuf, Tuhan menyertai Yusuf menjadi seorang yang selalu berhasil. Lalu tuannya melihat Yusuf disertai Tuhan. Ayat 21, Tuhan menyertai dan melimpahkan kasih setia. Maka di penjara pun Tuhan Yusuf jadi kepercayaan. Lalu Yusuf menerjemahkan mimpinya Firaun, betul. Lalu Yusuf mengusulkan solusi, gak cuma supranatural, gak cuma bahasa roh di gereja, saya karismatik, gak cuma pelayanan di gereja. Lalu Yusuf mengelilingi seluruh Mesir. Ayat tentang Yusuan bukan ditemukan oleh Jokowi, Yusuan ditemukan oleh Yusuf. Yusuf keliling seluruh Mesir, gak mau cuma asal laporan doang. Yusuf cek ke bawah semua, detail. Daniel juga sama. Shadrach, Meshach, Abednego itu orang-orang yang berperawakan bagus, pinter, disuruh belajar lagi. Singkat cerita, mereka ada di istana raja. Daniel menafsirkan mimpi. Sekali lagi juga sama, solusi diberikan. Makanya dikatakan di dalam Amsal, saya tutup dengan ini. Pernahkah engkau melihat Amsal 22 ayat 29? Orang yang cakap dalam pekerjaannya, orang yang mahir, orang yang piawai, orang yang legend, master dalam pekerjaannya, di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang yang hina. Pengkhotbah dikatakan, di situ terdapat seorang miskin yang berhikmat. Dengan hikmatnya ia menyelamatkan kota. Dengan hikmat ia menyelamatkan kota. Salomo sama Ratu Sheba itu melihat Salomo dari cara hikmatnya Salomo, rumah yang didirikan, arsiteknya, makanan di meja tata boganya, cara duduknya, cara pelayan melayani customer service, berpakaian tata busana, minuman bartendernya, dan korban bakaran pelayanannya. Maka Ratu Sheba memuji Tuhan. Kalau kita pinter, itu juga menjadi saksi. Oh, di dalam orang ini ada Tuhan. Kalau lihat bentukannya orang ini rasanya gak mungkin. Pasti ada rahasianya. Rahasianya pasti disertai Tuhan. Jadi kalau sebentar mau ujian, sebetulnya ujian itu kalau saya dulu ngajar, ujian gak tak bagi. Saya kasih kunci bocoran. Ya, kenapa? Karena sebetulnya Anda belajar gak selama ini. Saya tutup dengan ini. Kalau Anda baca, ada satu kata nggak ngerti, Anda sikapnya seperti apa? Anda simpan di notes kalau handphone, untuk kemudian catat langsung dicari di Google, artinya apa? Atau Anda lakukan? Kalau Anda nggak tahu katanya, Anda nggak bisa lebih jauh hidup Anda, nggak bisa lebih maju. Kalau kosakatanya yang Anda punya sedikit, nggak akan bisa lebih banyak. Seperti kemarin waktu kita mau saya katakan, kici-kici, ambilkan kici-kici. Gak ada yang bergerak mengambilkan saya kici-kici. Kenapa? Kici-kici gak ada di sini. Tapi kalau saya ngomong ambilkan kursi, orang akan ambil kursi karena ada di sini. Anda tidak akan bergerak kalau nggak di sini, nggak ada. Jadi jangan kosong di sini. Seperti yang saya pernah cerita, ya saya belajar mendeteksi kebohongan. Saya lagi mau belajar lagi mendeteksi dari muka, wajah, bentukan wajah. Saya sudah pelajari tulisan tangan. Saya mau belajar tanda tangan, berarti apa, orangnya seperti apa. Artinya hidup ini ada ilmunya. Ada, tinggal mau belajar atau enggak, mau cari atau enggak. Anda mau lihat YouTube cuma joget, lihat TikTok cuma joget, atau cari ilmu.